اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال سيدنا إبراهيم حينما ألقي إلى النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله يجعلنا من الموحدين المتوكلين بجاه سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ikhwah fillah, sebelumnya kita maqamus sabar ya. Betul? Sekarang tawakul kah? Apa sudah? Tawakul sudah? Oh, sudah pindah. Sudah pindah ke bab yang baru. Oh, ini masalahnya kalau kitabnya dibacanya sekali sebulan. Ya, semoga nanti bisa lebih sering ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-mutassil al-imam Abi Nasr Abdullah bin Ali As-Sarraj At-Tusi qaddasallahu sirrahu tafasana 78 بعد 300. قال كتاب أهل الصفوة في الفهم والاتباع لكتاب الله. Sebelumnya mari kita baca Fatihah Turhani Rasulullah SAW, dan pengarang kitab ini Abu Nasr As-Sarraj Tusi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala babul muwafaqah li kitabillah. Nah, kita masuk ke tema baru tentang ahlus saffah, orang-orang yang Allah pilih dan terpilih karena kejernihan rohaninya dalam memahami dan mengikuti kitabullah azza wa jalla. Ya. Fasal pertamanya adalah al-muwafaqah li kitabillah. طيب لو سمحتم منكم من يقرأ. تفضل يونان. يا بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي قال: كتاب أهل الصفوة في الفهم والاتباع لكتاب الله عز وجل. باب الموافقة لكتاب الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: ياسين والقرآن الحكيم. وقال: حكمة بالغة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. من قال به صدق، ومن عمل به رشد، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به هدي. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد العلم فليثور القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين،
وقد قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فعلم أهل العلم بهذا الخطاب أن في كتاب الله الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الذي لا شك فيه لأحد من المؤمنين أنه من عند الله وبيانا لهم في جميع ما أشكل عليهم من أحكام الدين بعد إيمانهم بالغيب وهو التصديق بما أخبرهم الله به عما غاب عن أعينهم. ثم قال في آية أخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Ya, terjem. Ini adalah kitab terkait orang-orang pilihan atau orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami dan mengikuti kitab Allah Azza wa Jalla. Pertama, bab kesesuaian terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Berkata Asy-Syaikh rahimahullah, penulis kitab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab. Yang sebahagian dari kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya, yang mana ayat-ayat itulah yang merupakan ummul kitab, induk dari Alkitab, wa ukharu mutasyabihat. Nah, sementara ayat-ayat yang lain disebut dengan ayat mutasyabihat. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami selalu menurunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an itu sesuatu yang merupakan syifa, penyembuh, penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengatakan Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang demi Al-Qur'an yang bijaksana, hikmatun balighah, hikmah yang balighah, yang sampai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Qur'anu hablullahil matin. Quran itu merupakan tali Allah yang kuat. La tanqadi ajaibuhu, keajaibannya, keunikannya tidak akan pernah berakhir. Wala yakhluqu an kathratir rad, dan Allah tidak menciptakan Al-Qur'an itu dari hadha khata. Wala yakhluqu wala, Quran tidak dicipta kan? Tidak memberikan atau tidak menetapkan atau tidak membuat adanya di sana adanya pertentangan. La yakhluqu fihi kathratar rad. Allah tidak menjadikan pada Quran itu adanya perselisihan. Mangqala bihi shadaqa, barang siapapun yang berkata dengan Al-Quran, yang berbicara atas nama Al-Quran, maka pasti dia benar. Siapapun yang beramal dengan Al-Quran pasti mendapat petunjuk. Siapapun yang berhukum dengan Al-Quran pasti adil, dan siapapun yang berpegang teguh dengan Al-Quran pasti diberi petunjuk. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mengatakan, barang siapa yang menginginkan ilmu
mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia fokus mendalami Al-Quran. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada ilmu orang-orang yang awalin dan ilmu orang-orang yang akhirin, orang-orang yang pertama dan yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, Alif Lam Mim, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Fa'alima ahlul ilmi, maka para ahlul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka, mengetahui dengan khitab ini, dengan isyarat ayat ini, bahwa di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, li ahadi minal mu'minin, untuk siapapun dari orang-orang yang beriman, bahwasanya Al-Quran itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Al-Quran itu adalah bayanan lahum, sebagai penjelas bagi mereka dalam setiap perkara yang sulit, min ahkamiddin, dari perkara-perkara agama, setelah mereka beriman dengan hal yang gaib, yaitu membenarkan segala sesuatu yang dikhabarkan Allah, amma ghaba an ayunihim, dari sesuatu yang gaib dari pandangan mereka. Kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab yang merupakan penjelas bagi segala sesuatu, menjadi petunjuk dan rahmat, dan serta menjadi kabar gembira untuk orang-orang yang muslim. Baik. Kalau iman pasangannya gaib. Kalau ihsan, anta abudallah ka'annaka tara, engkau menyembah seakan melihatnya. Ini adab, sebenarnya benar-benar melihatnya, karena yang benar-benar melihat Allah hanya Allah itu sendiri. Berarti anta abudallah itu engkau meleburkan dirimu selebur-leburnya, menghinakan dirimu sehina-hinanya, meniadakan nafsiyahmu setiada-tiadanya, tarahu, engkau pasti melihatnya. Di saat itulah Allah ganti chip kita. Kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau dia dengar, itu pendengaranku. Kalau dia melihat, itu pandanganku. Kalau sudah diganti Allah ini, maka baru kita diizinkan melihat Allah, tapi kitanya sudah tiada. Ya, jadi ini perhatikan, Al-Quran itu bicara iman, yu'minuna bil, kepada yang gaib. Apa isi iman? Tasdik. Lain dengan ihsan. Kalau ihsan, nah di atas lagi kita tulis ya, ihsan. Kalau ihsan itu syuhud, penyaksian. Ini perbedaan iman dengan ihsan. Jadi kalau orang baru di tahapan iman, dia hanya dikhabarkan oleh orang yang terpercaya, lalu dia tasdik, dia percaya. Kalau ihsan sudah melewati fase keimanan, maka kullu ihsan iman. Setiap yang ihsan itu pasti iman, tapi orang iman belum tentu yang bagai ihsan. Nyambung? Makanya di hadis Imam Muslim disebutkan, ihsan itu apa? Ini definisi Rasulullah sendiri. Engkau menyembahnya seakan melihatnya. Di Quran disebutkan, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, dia tidak dapat dicapai oleh pandangan. Maka cara memandang dia bagaimana? Pakai hadis Imam Bukhari yang lain. Carilah perhatian Allah sehingga Allah jatuh cinta, maka sifat-sifat ma'ani kita diganti dengan ma'aninya dia. Ma'ani kita fana, ma'aninya Allah baqa. Sifat ma'ani itu ada 7 minimal. Apa aja? Sama. Apa arti sama?
mendengar, basar. Nah, dua aja dulu. Kalau ihsan itu fokusnya pada basar. Basar artinya apa tadi? Memandang. Kalau basar kita Allah ganti dengan basarnya, sebenarnya memang basar kita itu pancaran dari basarnya. Cuma karena kita merasa kita yang melihat, maka nggak dapat melihat Allah. Oleh karena itu digunakan kalimat ka'annaka. Ini adab. Ka'an, seakan-akan engkau melihatnya. Ka'annaka tara. Dan digunakan bukan kata tubsir atau tanzur, tapi tara. Tara, ya, dalam bahasa Arab itu lain dengan tanzur. Tanzur empirik. Kalau tara, mimpi disebut ra'a, tara. Mandang yang zahir juga tara. Jadi ini lebih umum daripada kata tara, memandang, melihat, lebih umum daripada tanzur, engkau melihat. Karena tanzur ini bisa pikiran, bisa empirik, panca indera. Tapi kalau tara mencakup semua atau salah satunya. Nah, Al-Quran itu mengkhabarkan sesuatu yang kita belum lihat dan kita percaya. Nah, kapan Al-Quran itu akan terasa ilmunya tak terhingga? Kalau antum sampai di maqam ihsan. Kalau belum, cukup percaya aja. Saya mau tanya, apakah ilmu tafsir itu cukup apa yang sudah ditulis oleh Jalaluddin Asyuti, Jalalain? Apakah cukup yang sudah ditulis oleh Ibnu Katsir atau Fakhrur Razi, Mafatihul Ghaib? Oh, kalau hari ini nggak ada yang bisa mentafsir, emang begitu? Ente percayanya ahli tafsir orang dulu. Masa orang sekarang nggak boleh mentafsir? Wah, ilmu tafsir itu berat. Berat tuh kalau nggak tahu. Nah, ini jangankan itu ya. Di bagian-bagian depan ini kalau bicara bab tauhid, apa kata Imam As-Sarraj ya, ketika bicara bab tauhid? Dia nukil kalam Syibli, halaman 33 Bu ya. Mengerikan ini kelafaznya. Ketika bicara bab tauhid, baik tauhid di Quran lah ya. Manittala'a di bagian tengah, manittala'a ala dzarratin min ilmi tauhid dha'ufa an hamli baqatin ya li thaqli ma hamal ya. Siapa yang Allah izinkan menguasai satu biji zarah saja ilmu tauhid, dia akan merasakan lemah dari memikul ya yang lain. Kenapa? Karena berat pikulannya. Tapi dia ngomong lagi di bagian yang lain. Nah, ini omongannya sedikit kontradiktif tapi tidak. Man ittala'a ala dzarratin min ilmi tauhid hamala as-samawati wal arda ala sya'ratin min jufni 'ainai. Kif hada? Ini beliau lagi sakar nih, lagi mabuk nih. Tapi bukan mabuk, ini kesadaran yang tinggi. Siapa yang kenal ilmu tauhid, mengenal Allah yang ada di Quran itu, maka dia mudah sekali memandang langit bumi itu hanya sekedip mata bagi dia. Kenapa? Dia sudah mengenal wala dzikrullahi akbar, sungguh ilmu tentang Allah itu lebih besar. Disebutkan di bagian bawahnya, ini lebih mengerikan lagi bahasanya. Jibril itu berapa sayapnya? Kanan 300, kiri berarti berapa? 600. Langit bumi besar gak? Aras, kursi, Lauh Mahfuz besar? Perhatiin kalimat beliau. Wa qala ma'nahu wallahu alam anna as-samawati wal arda wa jami'a ma khalaqa Allah azza wa jalla yatasaghar fi 'ainihi indama yushahidu biqalbihi bi anwari tauhid min azamatillah. Bagi orang yang kenal Allah, mengenal nurullah, dan dia merasakan bagaimana besarnya Allah itu,
maka langit bumi, ya, bahkan disebut Jibril, ya, lahu sittumia janahan minha idza nasharaha aghatta bihal masyriq wal maghrib. Kalau dia buka itu sayapnya timur barat ketutup. Anna surat Jibril salam fi qaimatil kursi misla zardatin fil jawshan, ya. Inna Jibril salam wa rasul si kullu hadha ma'al malakut alladhi zahara li ahli al-ilmi billah fa innama hiya karamlatin fima wara al-malakut bal aqal min dhalik. Jadi orang kalau udah kenal nih Allah, dia mandang Jibril, mandang langit, bumi, aras, semuanya kecil. Itulah yang terjadi pada Sayyidina Ibrahim. Jibril datang bantu waktu dia dilempar, apa katanya? Yang nyuruh kamu siapa? Ngeri kali itu Nabi Ibrahim. Ini perintahmu apa perintah Allah? Aku. Balik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di Sahih Bukhari, hasbi Allah. Cukup aku diurus oleh Allah. Ya, ini baru ganggu dikit datang ke dukun, ya. Ganggu dikit datang ke kiai. Kapan ente bisa mewarisi kolbu Nabi Ibrahim? Coba kalau lagi ada masalah baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, 100, 200, 300. Kalau ijazah dari Abul Hasan Syazili 450. Biar mantap, biar diulang, aku cukup diurus Allah. Aku dilindungi Allah. Bawahin itu. Kan salah satu khatamat kita adalah khatam hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, yang setiap minggu seharusnya dibaca itu. Kalau dia sudah kenal bahwa Allah itu al-wakil, memikul, menjamin segala sesuatu, dia pandang langit kecil. Nah, dia karena dia mengenal Allah yang maha besar, dia besar dipandang oleh Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini contohnya. Lalu di bagian 68-nya, ini karena sudah mau jam 11, saya baca cepat aja ya. Tadi itu ngambil berkah biar antum tahu kalau yang dibaca beliau sama saya itu sama. Yang dikira aneh buat nahu sorob sendiri ntar kan. فأفادت هذه الآية لأهل الفهم من أهل العلم بعد إيمانهم بالغيب أيضا أن تحت كل حرف من كتاب الله كثيرا من الفهم مذخورا لأهله على مقدار ما قسم لهم من ذلك. Dari ayat yang tadi surat An-Nahl ayat 89, nah, perhatikan ayatnya. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami turunkan Quran kepada engkau wahai Muhammad. Alkitab disebut sini tibyanan sebagai penjelas. Untuk apa? Penjelas likulli syai'. Maka satu hurufnya menjelaskan tidak hanya sesuatu yang di bumi ini, tapi juga yang di langit. Tidak hanya yang di alam malak, ini alam malak namanya, alam nyata, juga yang alam malakut, alam jabarut dan lain-lain sebagainya. Tapi bagi orang yang sudah kenal Allah, alam-alam itu dipandangnya kecil, ya. Apa kata beliau? Ya, setelah iman, dia tahu anna tahta kulli harfin, di bawah satu huruf Quran, kathiran minal fahmi, banyak faham yang madhuran, yang tersimpan. Li ahlihi, bagi orang ahlihi. Ahlihi ini orang yang pakar atau keluarga Quran, bukan yang sekedar belajar tajwid. Ya, jadi kawan saya yang profesor, dia bingung anaknya kok disuruh belajar irama Quran nggak soleh-soleha juga. Bahkan belajar irama nggak ada urusan dengan kesolehan. Profesor loh Bu ya, profesornya di Mekah Bu ya, apa doktornya di Mekah. Tapi dia lupa, giliran ngajar anaknya dia lupa, ngajar di kampus, ke baju kitabnya gila. Saya tuh bingung, anakku kok nggak soleha juga katanya. Padahal sudah dianterin ke tempat ngaji irama. Kacau lah itu ya. Kalau ngaji irama itu yang terlatih hanya suara, kolbunya nggak terlatih. Kalau pita suara terlatih. Ini kayak ini kan orang-orangnya nggak tahu di pita suara itu kayak gimana indahnya itu ya. Ini berdua itu. Wastadallu ala dzalika bi ayatin minal Qur'an, dan itu dalilnya banyak di Quran ya. Surah Al-An'am,
Ma faratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang Allah lewatkan di Alkitab. Bukan mushaf Quran. Bedakan, saya beberapa hari ini sering menyampaikan, mushaf Quran itu produk manusia. Tapi Al-Quran, Alkitab itu tidak dicipta, itu kalam Allah. Dan di kalam Allah tidak ada satupun yang lewat, yang luput. Ma faratna fil kitab min syai'. Ya. Dan Alkitab itu diturunkan kepada qalbu Sayyidina Muhammad SAW, bukan kepada Jibril lalu ke Nabi Muhammad. Jibril hanya mentor Sayyidina Muhammad SAW, pelayan Nabi Muhammad SAW. Makanya Jibril mengatakan, Iqra, baca. Apa yang mau dibaca? Jibril nggak bawa kitab, nggak bawa buku. Kan harusnya Jibril bawa tablet gitu kan. No baca. Kan begitu. Jawaban beliau, mana biqari? Ya, aku tidak tahu apa yang akan kubaca. Maka kemudian ada proses dipeluk Nabi sampai ngap-ngapan, baru kemudian ternyata ilmu nafas itu, thariqat anfas ya. Nafas ketiga tesak, baru kemudian beliau kembali kepada kesadaran kesejatiannya waktu kecil dulu. Baru kemudian beliau baca, ya. Bukan yang dibawa Jibril, nggak sanggup bawa itu. Seandainya Jibril sanggup bawa itu, kenapa nggak Jibril aja jadi nabinya di dunia? Ya kan? Jibril nggak sanggup bawa itu. Jibril hanya mengawal itu semua. Ya, pengawal itu lebih tinggi dari yang dikawal. Rasulullah itu dikawal oleh Jibril. Ente jangan salah paham. Maka saya walaupun secara ilmu hadis kita pakai riwayat Nabi dari Nabi ke Jibril ke Allah. Dari thariqat gitu ya. Tapi pada hakikatnya enggak. Dari Nabi langsung ke Allah. Maka di hadis qudsi, coba perhatikan hadis qudsi. Firma yarwihin Nabi an Rabbih, yang diriwayatkan Nabi dari Tuhan. Kok diriwayat hadis qudsi ini sudah sahih? Tapi kok di riwayat ahli hadis kok dari Nabi ke Jibril ke? Nah, berarti ada muskilah di situ. Atau mungkin Nabi sedang mengajarkan mudabbaj. Ya, riwayat kepada kawan. Atau riwayatul kabir anis saghir, riwayat orang yang tua yang besar derajatnya kepada yang lebih kecil. Barangkali begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, gimana? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami himpun pada imam mubin. Kalau di terjemahan imam mubin itu Lauh Mahfuz. Tapi dalam ilmu ma'rifat imamin mubin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam yang sebenarnya siapa sih? Rasulullah SAW. Maka kalau antum cari dalam ilmu ma'rifatu asma'in Nabi, ilmu tentang nama Nabi, salah satu nama beliau Imamin Mubin sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini berlebihan. Kurang berlebihan apa? Allah menamakan dirinya Rauf Rahim, dikasih nama kepada Rasulullah. Masa imam doang nggak boleh? Oh, ini mengkultuskan. Allah mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Allah mengkultuskan hambanya sendiri, tapi hanya Allah yang boleh begitu, kita mah gak boleh. Allah sendiri memakaikan namanya kepada kekasihnya. Terus kita masa gak boleh muji Nabi? Allah aja muji Nabi kok. Nama aja jadi terpuji. Ismuhu Muhammad wa huwa Mahmud wa huwa Ahmad. Nama dia itu sendiri sudah terpuji. Maka untuk menyebut Nabi Muhammad, ente langsung memuji dia. Kata Abu Jahal ya, di kitab Sirah Ibnu Ishaq. Apa kata Ibnu Ishaq? Jangan sebut Muhammad. Jadi Abu Jahal itu jadi alim dia saat itu ya. Bingung musuhnya. Loh, kok nggak boleh sebut Muhammad? Muhammad katanya. Muhammad itu artinya terpuji. Sebut saja Muzammam. Itu dari Sirah Ibnu Ishaq. Sebut saja dia Muzammam. Apa arti Muzammam? Yang tercela. Jadi Abu Jahal ternyata pakar nama, bukan nama ruh dia, nama kegelapan. Dia mengeluarkan nama-nama. Oh, jadi ternyata dari dulu sudah ada orang ngasih nama itu ya. Abdullah bin Ubay ngasih nama Nabi Sahirun Majnun, Asatirul Awwalin. Itu kan nama-nama juga.
Jadi ilmu nama ini nggak hanya wali yang punya, nggak hanya wali Allah, wali setan juga punya. Wa kullu syai'in asainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami himpun pada imamin mubin, yaitu ruh Ahmad, ruh Sayyidina Ahmad. Ini di surat Yasin ayat 12 ya. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Yang ngantuk malu mau bocil-bocil. Dia aja belum tidur. Itu mereka punya memori loh. Kayak Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kami lagi main-main pasir depan masjid, orang ba'da sholat zikir keras. Kunna na'lamu dzalika fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat mengerti itu terjadi zaman Nabi. Bocil-bocil kayak gitu. Ini dalil orang membantah orang yang mengatakan tidak ada dalil zikir keras ya setelah sholat. Illa biqadarin ma'mulum ya. Wa qalu min syai' ya. Wa in min syai', tidak ada satu pun kecuali indana, di sisi kami, khazainuhu, khazanahnya. Wa ma nunazziluhu, kami tidak menurunkannya illa biqadarin ma'lum, kecuali dengan kadar yang maklum. Ya, yaitu sesuai dengan apa yang ada pada lisan Rasulullah SAW. Ya. Min syai' min ilmi ad-din wa ilmi al-ahwal alladhi bainal khalq wa bainallah wa ghairi dzalik. Semua ilmu lah ya. Lalu ayat surat Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu menunjuki jalan yang aqwam. Apa arti aqwam? Aswab, yang paling benar. Fa'alima ahlul fahmi al-ilmi alla sabila ila ta'alluq bil aswab mimma yuhdi ila al-Quran illa bitadabbur wa tafakkur wa tayakkuz wa tazakkur wa hudurul qalb. Nah, ini oleh-oleh malam ini ya. Untuk menangkap hidayah di Quran, jadi Al-Quran, untuk mengakses hidayah di Quran itu apa yang dilakukan? Pertama, tadabbur. Apa yang pertama? Ini yang paling basic. Itu ada di Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Lalu, jika Quran berbicara tentang alam semesta, jalannya adalah tafakkur. Jangan dibalik-balik. Kalam, tadabbur itu pada kalamnya. Tafakkur itu pada yang dikalamkan, al-mutakallam. Atakallam alaiya, yang dibicarakan. Terus yang ketiga, tayakkuz. Apa arti tayakkuz? Sadar, kesadaran. Tayakkuz. Berarti mesti berakal. Nggak boleh orang lagi saker, lagi mabuk, mabukun, bahkan mabuk zikir pun nggak boleh bicara tafsir. Ya, mesti dia lagi sadar. Wa tazakkur. Yang keempat, tazakkur. Apa arti tazakkur? Mengingat-ingat, mengulang-ulang atau takrir. Ya. Itu sebabnya ayat itu diulang-ulang. Kata Sidi Ahmad Rifai, aku diberi Allah satu rahasia yang sebelumku tidak ada wali yang pernah buka, yaitu rahasia Al-Fatihah. Jadi inti Thariqah Rifaiyah ada di sir surat Al-Fatihah dan diringkas lagi kepada sir Basmalah. Dan dia kemudian sebutkan urai dari Bismillah apa sampai kemudian Fatihah itu, bahkan ukuran kadar membacanya bagaimana. Rahasia huruf per huruf itu dijelaskan semua ya. Dan sampai hari ini jarang orang yang membuka ilmu itu sampai hari ini. Antum baca buku tafsir biasa nggak ketemu, adanya di kitab-kitab beliau. Bahwa ilmu tafsir tidak hanya ada di kitab tafsir, ada di kitab-kitab selain kitab tafsir. Dan yang terakhir, hudurul qalbi inda tilawatihi. Hudurul qalb. Apa arti hudurul qalb? Hudur, hadir. Kolbunya hadir saat dia membaca.
Hadirnya hati orang yang nggak bisa bahasa Arab dengan bisa bahasa Arab beda nggak? Antum bisa bahasa Arab 3 tahun, ada orang bisa bahasa Arab 30 tahun, tiap hari dibaca Arab. Hadir kolbu dia beda nggak? Maka ketika dia mentadaburi, beda nggak produknya, hukumnya, tafsirnya. Jadi ketika dia tafakuri beda lagi, ketika dia sadar, jadi beda-beda. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita setiap baca ayat ada makna baru yang kita nggak pernah baca sebelumnya. Hatta itu di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ana syahidun ala dzalik annal Quran kullu harfin fiha kullu harfin tahtaha yani ulum wa ma'arif la yani tuhsa. Jadi saya betul-betul saya menyaksikan sendiri, merasakan sendiri bahwa Quran satu hurufnya itu bukan berlebihan, itu ada rahasia-rahasia kemarifatan yang tak terhingga ya. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita semua untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi jangan ada namanya kata puas. Orang kayak aneh nih, misalnya ngomong gitu ya, udah belajar 5 thariqat, siapa yang bisa jadi mursyidku? Jadi ngomong begitu ente. Saya ini tamatan sekolah ini punya sanad ini, siapa yang bisa ngajar aku? Jangan ngomong gitu. Ilmu Allah itu luas ya. Itu sebabnya di Ribat gurunya tidak satu. Di Ribat ada banyak muallim buya. Karena saya percaya hakul yakin, bahkan yakin mutlak yang Allah titipkan ke kalbu buya-buya itu kadang nggak ada di kalbu saya. Itulah yang disebutkan di bab tawakul. Tawakul itu menyerahkan diri total kepada Allah. Artinya apa? Kita ini nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna berjamaah. Maka ciri-ciri orang berjamaah, ciri-ciri orang bertawakal, haula, ya, fil jamaah, berjamaah, ya. Kita berdoa semoga amalan-amalan yang kita amalkan, kitab-kitab yang kita baca ini menjadi penguat qalbu kita berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin wa lisairil muridin wassalikin wa lisairi man kana fihi hajah man kana fihi masyaqqah bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya rahman ya rahim ya karim ya azim ya azim ya azim ya alim ya alim ya khabir ya karim. Ilmuka hasbi, ilmuka hasbi, ilmuka hasbi. Ya Allah yang maha tahu semua hajat kami. Pengetahuan engkau tentang hajat kami sudah cukuplah ya Allah. Namun ya Rabb, inna nunajika, kami ingin bermanja-manja kepada engkau ya Allah. Wa nas'aluka al-ismah ya Rabbana fi kalamina wa fi af'alina wa amalina wa harakatina wa sakanatina. Ya Allah, bantulah kami untuk menjaga diri, baik lisan kami, kalam kami, pandangan kami, khatir-khatir yang terlintas dalam diri kami. Jagalah kami ya Allah, fi hisnil hasin, fi hisnil hasin, fi sirri sirrika ya Allah, ya dhatas sir, ya sirraz zat. Allahumma ya ahad ya samad, ya ahad ya samad, aghriqna fi bihari ahadiyatik, wa zujna fi bihari mahabbatik, bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sarrif wa sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, membolak-balik jiwa dan pikiran, tetapkan pikiran kami ya Allah di saat kami diuji di tempat. Tetapkan hati kami hanya menghadap kepada Engkau ya Allah. Tetapkan lisan kami hanya mengatakan yang baik-baik ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah al-istiqamah wal inabah ala syariatil Muhammadiyah wal tariqatil Ahmadiyah wal haqiqati wal ma'rifatil ahadiyah. Allahumma istajib da'awatina ya Rabbana bihaqqi Sayyidina Muhammad khairil bariyah. Allahumma ya nur ya nur ya nur ya zat an-nur ya man huwa nurun ala nur ya man huwa nurus samawati wal ard. Wahai pemilik cahaya alam semesta,
yang memiliki cahaya di semua alam, alam malak, malakut, jabarut, dan semua alam yang hanya Engkau yang tahu ya Allah. Alam hati kami gelap ya Allah, alam fikrah pikiran kami gelap, alam nafsu kami gelap ya Rabb. Fanawwirna ya Rabb binurika wa nuri habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah mendapatkan limpahan nur Engkau ya Allah, nur kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan izinkan kami bertakhalluq bi akhlaqika ya Allah. Izinkan kami untuk menirukan akhlak dan nama-nama yang Engkau izinkan untuk kami tiru ya Allah. Wa yassir lana at-ta'alluq bika ya Allah la bisiwak, dan izinkan kami ya Allah hanya menggantungkan harapan kepada Engkau ya Allah, bukan kepada selain Engkau ya Allah. Ya Rabb, ij'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Jika kami terjebak kepada kemaksiatan, keburukan, jadikan semua itu ya Allah dalam wilayah kasih sayang-Mu, ridha-Mu, dan ampunan-Mu ya Allah. Dan jika kami beramal kebaikan ya Allah, jadikan kebaikan kami Engkau terima ya Allah. Allahumma ustur auratina indaka wa inda khalqika, wastur aurati masyayikhina, wastur auratil muridin wal muhibbin wal mustami'in. Ya Allah, tutuplah aib guru-guru kami, tutuplah aib kami di sisi-Mu, di sisi makhluk-Mu, tutup juga aib semua orang yang belajar di tempat ini, yang mendengarkan kajian ini, yang mengamalkan zikir-zikir yang diamalkan di sini ya Allah. Ya Sattar, ya Sattar, bisitrika ya Allah, bisitrikal jamal wal jalal, fasturna ya Allah, wasbil alaina sitra bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا حبيب الله الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين استر عوراتنا بجمال ستر سيدنا الأمين اللهم استجب دعواتنا بحق سيدنا الأمين اللهم أقربنا إليك بحق أقرب الخلق إليك يا الله يا الله يا مؤمن يا مهيمن يا رب سيدنا الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dustur ya Rasulullah. Ya, salaman kiri kanan. Kali belum kenal, kenalan dulu sama teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.